suara di pilkada, Pak Abdul Aziz, siapa kira-kira yang akan paling dirugikan kalau kemudian kampanye ini hanya berkutat di isu SARA? Kita semua. Calon yang paling dirugikan? Ya, kita semua akan rugi soal itu. Karena tadi konsep kami memahami itu kan tadi saya sudah katakan itu menjadi perekat dari NKRI. Begitu perekat ini dirusak, semua kita rusak. Sehingga tidak ada yang diuntungkan, tidak ada juga yang dirugikan satu pihak sementara yang lain menguntungkan, nggak ada. Semua akan dirugikan soal itu. Kita sudah membuat ini dalam sejak pasca reformasi sampai sekarang, merintis ini susah payah. Dan luar biasa saya kira prestasi kita sebagai bangsa di Indonesia bahwa ini bisa ditempuh dengan baik, melewati berbagai ujian dalam kurun waktu tidak sampai 2 dasawarsa. Nah ini makanya kemudian harus kita jaga dengan baik. Dan itu penting karena sekali lagi kalau dalam konteks untung rugi, tidak akan ada yang diuntungkan, juga tidak akan ada yang kemudian cuma satu pihak yang rugi dan yang lain menguntungkan. Kalau survei sih menunjukkan elektoral seseorang, tingkat elektabilitas dan sebagainya itu pasti ada pengaruhnya. Tidak mungkin tidak ada pengaruhnya begitu, isu-isu atau kampanye-kampanye yang seperti ini. Pasti ada pengaruhnya. Tapi tinggal soal tim sukses yang ada di lapangan, pembentukan opininya, strateginya. Nanti ujungnya akan di situ. Tetapi sebetulnya begini, semua ini yang penting untuk menyadari hal ini. Indonesia sebagai muslim terbesar, mayoritas muslim penduduknya, kita sudah sepakat bahwa sistem dalam pemerintahan kita, demokrasi, kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa Islam di Indonesia siap berdemokrasi. Kalau muslim-muslim yang ada di Jakarta dalam konteks pilkada itu masih mengusung isu SARA, kemudian menohok orang, mengajak orang untuk tidak milih ini karena agamanya, karena sukunya, ini namanya tidak siap berdemokrasi dan itu contoh buruk bagi dunia. Contoh buruk. Tapi kalau mengatakan jangan pilih ini karena kualitasnya tidak ada. Karena dia letoy, karena dia tidak mampu bekerja, karena konsepnya tidak bisa kira-kira kita bayangkan, tidak bisa menyelesaikan problem-problem Jakarta. Siapa itu yang letoy? Itu boleh, yang karena tadi itu Anda berkualitas. maksud letoy siapa itu? Hah? Yang tadi Anda Nggak, bilang ini letoy? umpama. Contoh. Ini kan Saya bahasa pikir Anda ungkapan, mau mengacu ke Jadi yang apabila lain. itu boleh. Oke. Itu boleh. Itu Jadi boleh. ini namanya berdemokrasi yang berkualitas. Mas Yuda? Oleh karena itu mari kita tunjukkan. Jadi intinya, marilah kita dalam berdemokrasi itu kembali ke Pancasila. Pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Bhinneka Tunggal Ika. Konkretnya bagaimana memastikan tim di bawah juga sevisi misi dengan apa yang indah-indah yang dikatakan Ya, oleh kalau- tim sukses ini? Ya kalau di tim kami selalu berdiskusi hampir setiap hari, Mbak. Tiap hari dengan tim relawan yang berbeda, dengan tim kampanye inti, tim kampanye di lapangan, untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan ke masyarakat, apa yang diinformasikan kepada masyarakat sama persis dengan yang disampaikan oleh pasangan calon kami. Itu Gitu. tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab semua. Tanggung jawab kita semua. Pilkada DKI untuk menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan Indonesia. Pilkada DKI untuk menyelamatkan demokrasi. Pilkada DKI untuk memberi contoh kepada dunia internasional bahwa Indonesia kualitasnya berdemokrasi itu meningkat. Itu makin maju. Pak Dengan Abdul Aziz? demikian maka kita akan menjadi contoh Oke. bagi negara-negara lain, terutama di negara yang penduduknya muslim. Saya kira itu. Saya kira prestasi yang sudah kita buat hari ini sebagai bangsa itu menjadi tanggung jawab Jakarta dalam tanda kutip. Kenapa? Saya tidak menampik bahwa ternyata pilkada Jakarta memang seperti sering disebut di media menjadi rasa pilpres. Begitu banyak mata tertuju pada kita di Jakarta dan karenanya kemudian sudah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan sebagai warga Jakarta, menjaga itu dengan baik. Kenapa? Karena ini menjadi kunci ternyata bagi daerah-daerah lain. Mata begitu banyak tertuju walaupun sesungguhnya pemilihan gubernur bukan cuma di Jakarta. Kita bangga sebagai warga Jakarta karena itu kemudian jangan sia-siakan peran yang diberikan pada kita ini. Mudah-mudahan kita bisa lewati fase ini dengan baik, semua pilkada menjadi aman, lancar, dan menjadi kontestasi yang luar biasa buat pertunjukan demokrasi yang lebih hebat Indonesia. Semoga. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih kepada Anda sudah menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam, sampai jumpa.
Kandidat Gubernur DKI tidak lagi berjumlah 2. Semoga mencegah polarisasi macam Pilpres yang lama. Ahok dan Anies yang lebih berpengalaman ditantang Agus yang dianggap minim jam terbang. Tapi Pilkada DKI masih beberapa bulan lagi, segala sesuatu masih amat mungkin terjadi. Petahana tak boleh asal bicara, apalagi membuat polemik yang tak berguna. Pamerkan saja segala pencapaian, fokuslah pada hal-hal yang butuh perbaikan. Para penantang juga harus bekerja keras, berkampanye dengan cara yang cerdas. Bicaralah tentang program dan segala rencana berbagai hal yang akan digarap jika jadi Gubernur Jakarta. Jangan pertaruhkan keutuhan bangsa. Jauhi kampanye yang merusak kebinekaan Jakarta. Saling kritik amat dibolehkan, bahkan dibutuhkan, agar kesalahan bisa dihentikan dan kekeliruan lekas dienyahkan. Warga wajib mencermati dengan jeli, menilai rekam jejak dengan teliti, karena memilih bukan seperti sedang berjudi. Redam semua amarahmu, jangan sampai kau ditaklukkan dengan nafsumu sendiri.